Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita bertemu lagi dalam satu bingkai yang istimewa, Markombur. Tema kita hari ini luar biasa, Ibu Berdaya, Ibu Bahagia. Kenapa? Hari ini saya merasa berbahagia karena adalah saya di dalam ini yang paling ganteng. Karena kenapa? Yang jelas kalau kaki katakan kaki, jangan diambil orang dari kota Padang Sidimpuan. Saya seorang laki-laki tapi diapit oleh 3 orang perempuan. Alhamdulillahirrabbilalamin, marwahku tambah naik didampingi oleh wanita-wanita. Tentu satu hal, biasanya banyak hal yang mau kita kupas. Ya. Semua kita boleh bercerita di Markombur ini, apapun boleh kita ceritakan. Tapi hari ini kita harus garis bawahi dan kita tidak boleh lari daripada rohnya, yaitu cerita yang bermakna dan juga untuk menciptakan solusi. Saya tidak sendiri, saya ditemani seorang wanita. Siapa dia? Ajifa Zahrianis atau Zizi. Halo Bang Munir, apa kabar? Halo adikku, sehat walafiat. Alhamdulillah. Adik nggak sehat kan? Alhamdulillah sehat. Dan pastinya kita berharap Bang Munir, pemirsa dan juga narasumber yang hari ini hadir di tengah-tengah kita, Bang Munir tetap selalu sehat dimanapun kita berada pastinya. Dan senang sekali ya hari ini Zizi bisa mendampingi Bang Munir di Mandalika bukan di Markombur, dan hari ini topiknya sangat menarik berkaitan dengan yang memang lagi kita rayakan bersama kemarin ya, tanggal 22 Desember 2024 yang menjadi momen di mana ini menjadikan kita momen refleksi ataupun momen untuk merayakan jerih payah hasil yang dilakukan oleh seorang ibu-ibu dimanapun ibu berada, pastinya ibu hebat, ibu yang membanggakan dan menjadi sebuah inspirasi bukan hanya di dalam rumah tangga tetapi juga bagaimana membentuk harmoni rumah tangga ini agar bisa memberdayakan, agar bisa menjadi orang yang berdaya, agar bisa melahirkan generasi bangsa yang pastinya unggul tentunya. Dan sesuai dengan topik menarik kita hari ini Bang Munir ya, yang hari ini kita akan membahas terkait dengan tema Ibu Berdaya Keluarga Bahagia. Dan tentunya akan kita bahas secara mendalam hari ini. Dan di tengah-tengah kita sudah ada narasumber. Bang Munir, silakan untuk diperkenalkan ada siapa? Tapi sebelum kita perkenalkan, inilah hebatnya wanita. Kenapa tuh? Tidak ada dinas yang melindungi bapak-bapak. Oh gitu ya. Yang ada yaitu pemberdayaan perempuan dan anak. Iya. Ada pemberdayaan bapak dan anak. Yang ada perempuan. Itu artinya laki-laki bisa melindungi dirinya. Ya. Tapi yang jelasnya selain laki-laki bisa melindungi dirinya, kami juga diwajibkan untuk melindungi para wanita-wanita. Wow. Iya. Ini luar biasa. Artinya begitulah saling bekerja sama yang baik. Hari ini hadir bersama kita pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, yaitu ini kalau ku bilang ibu jangan dulu lah, tapi ku bilang aja adikku. Nah, ini karena ibu-ibu muda kan gitu. Siapa dia? Asri Wahyuni. Ini seorang ibu juga, entrepreneurship. Ini luar biasa. Selamat datang adikku. Wah, ini dia. Tahu kalau gelap belanga, katakan belanga. Jangan ditangkap seburung gelati. Kalau udah pakai songkok agak berbunga-bunga, tambah manis dan tambah cantik. Waduh. Tapi bilang cantik itu bukan pelecehan ya. Iya, artinya secara verbal nggak ada di situ ya. Alhamdulillah beranilah tuh bilang cantik. Itu namanya memuji dan perempuan itu memang senang dipuji ya, benar ya. Kemudian satu lagi adalah ini ibu juga, ibu rumah tangga dan juga profesinya sebagai dosen, sebagai pengajar, tapi pengajar di tingkat perguruan tinggi mahasiswa-mahasiswi. Siapa dia? Doktor Kamila ya, Ibu ya. Kamalia, Dr. Kamalia, Magister Hukum, ini luar biasa. Humaniora ya. Oh Ibu, makasih banyak. Sehat kan Bu? Alhamdulillah. Ini luar biasa. Selain kesibukan sehari-hari, anak-anak di rumah aman kan? Alhamdulillah. Mana tahu karena karir sebagai dosen, dosen ini jam terbangnya tinggi loh. Ini yang mau kita tanyakan
Nanti Bang Munir seperti apa kira-kira? Apakah anaknya bisa? Oke, nanti kita bahas. Oke. Kita tahan. Karena nanti makin seru pastinya Tapi kita penasaran ya seperti apa kira-kira nih untuk, karena kan ada dua profesi berbeda ya. Satu ada ibu entrepreneur, yang satu lagi ibu yang bekerja sebagai dosen. Iya, akademisian karir. Betul sekali Bang Munir. Dan langsung saja kayaknya Bang Munir kita tanyakan langsung, pastinya pemirsa juga penasaran seperti apa sih dengan topik menarik kita, ibu berdaya, ibu bahagia ini. Betul. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut Bang Munir, kita tanya dulu kesibukannya kedua narasumber kita, mulai dari Kak Asri dulu nih. Gimana nih kesibukannya sehari-hari selain mungkin entrepreneur ini kan banyak ya fokusnya. Seperti apa nih kira-kira kegiatannya? Oke, makasih ya Kak Gigi sebelumnya. Jadi kebetulan saya itu profesinya kan saya entrepreneur, punya usaha kuliner dan juga ada di bidang jasa, namun saya juga punya komunitas dengan jumlah member 500 orang. Wow. Jadi meskipun judulnya saya di rumah, tapi saya tetap keluar karena kan kita harus menjalin silaturahmi, kolaborasi, dan pastinya tetap ya sama aja sih sebenarnya kayak ibu kantoran, tetap ada jadwal kita harus keluar gitu. Cuman ya saya menyesuaikan jam kerja saya dengan anak-anak gitu. Oke, artinya lebih fleksibel ya. Iya benar. Oke, nah kalau ibu dosen gimana nih? Pasti kalau udah judulnya dosen ini pasti jam terbangnya banyak sekali, bener gak nih Bu? Kasih kepada tadi saya ini selain dosen, alhamdulillah kebetulan saya jadi ketua jurusan bimbingan pengenalan Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Awalnya sih kita terkejut juga karena ketua jurusan itu tiap hari kerja, selain itu kita juga ngajar, ngantor, dan kalau ada kita ke visiting lecture keluar kota, anak ditinggal. Tapi alhamdulillah sebenarnya itu tergantung kita membagi waktu aja. Itu yang kesibukan saya sebenarnya. Tapi suami paham kan Bu dengan kondisi Bu? Ketika saya ditawari jabatan, saya bertanya kepada suami. Oh alhamdulillah. Karena dulu pun pernah saya ditawari jabatan, tapi karena suami tidak mengizinkan tidak saya ambil. Karena gini Bu, kami ini kadang-kadang suami-suami ini terlalu lebay kali. Nah, kita terbuka. Kenapa lebay? Istri membantu kita di dalam kehidupan dan membangun rumah tangga. Betul. Kadang-kadang kita ada mindset jelek sebagai suami. Apa sih ini? Merasa tersaingi pula lagi. Mau sarjan begitu. Ini bahaya ya Bang Munir ya. Iya, artinya ya kita bagi suami-suami janganlah kalian pula terlalu radikalis sekali. Artinya ya aku terbuka aja bilang. Jadi boleh punya hak itu, tapi juga harus tahu kondisi kita. Ya. Nanti patah pinggang juga, awas bagi laki-laki kalau sempat sendirian berusaha. Ya. Jadi kalau ada ibu-ibu karir ini mau membantu siapapun ibu-ibu, berikan kesempatan. Betul. Jadi, berikan input dan output sehingga mereka dapat bertugas sebagaimana kodrat yang sudah ada. Tapi tak boleh juga kita batasi kodratnya. Kan gitu. Baik. Dan Bang Munir, masuk pada topik kita, ibu berdaya. Seperti apa sih perspektif dari narasumber kita terkait dengan hal ini? Dan saya mau tanyakan kepada Kak Asri nih, gimana nih Kak Asri? Ibu berdaya, apa yang bisa dimaknai dengan hal ini? Kalau dari Kakak sendiri? Ya, jadi sebenarnya kan saya awal mula saya mendirikan komunitas itu karena keterpaksaan. Jadi saya begitu tamat kuliah, kebetulan jodohnya tepat, langsung menikah. Alhamdulillah. Jadi ya bayangin saya kuliah gitu kan Kak. Terus saya kan biasalah mindsetnya ngapain aja harus di rumah gitu kan. Saya nggak ilmunya gitu. Jadi sejak 2016 saya buka usaha, lalu saya mendirikan komunitas. Dan ternyata banyak sekali member yang merasa sedemikian dengan saya. Jadi meskipun di rumah harusnya tetap bisa produktif dan berdaya kan Kak. Tapi kita nggak tahu gimana caranya. Nah dari situlah saya mulai pelan-pelan kolaborasi dengan banyak pihak dan alhamdulillah bisa membantu banyak ibu juga gitu. Jadi ibaratnya nggak harus kita keluar rumah, tapi kita tetap bisa berdaya dan produktif. Apalagi di zaman sekarang ya kan Kak. Betul. Sekarang kan sosial media udah ada ya Bang Munir ya, jadi gampang mau interaksi dengan orang lain ya, benar ya. Jadi saya tertarik tadi. Saya membantu ibu-ibu, enggak ibu-ibu aja terbantu bapak-bapak. Artinya dengan terangkatnya ekonomi ibu kan bapak-bapak itu terbantu. Betul, alhamdulillah banyak. Tentu keluarga ini terbantu, tapi janganlah bapak-bapak merasa ego. Nanti terus karena udah dibantu,
tak mau melakukan kegiatan apa-apa yang menjadi kodrat. ini yang Kadang-kadang yang kembali ke sama. dia. Nah, yang paling sedih lagi, sudahlah suami istri kerja setengah mati, diminta lagi, dipakainya untuk yang enggak-enggak. Ini yang paling nakal. Jadi kita minta kepada kita ya, sebagai laki-laki, mari kita lindungi kodrat sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Karena bagaimanapun dia adalah pakaian kita, bagaimanapun dia adalah bagian daripada kehidupan kita yang saling asi asuh bertukar pikiran. Itu yang indah, ya kan? Tentu saya mau tanya ini kepada Ibu Dokter. Ini sedang sebagai seorang dokter, katakanlah dalam dunia keilmuan, dosen, kemudian akademisi, bagaimana dengan anak-anak kita yang sehari-hari kesibukannya sebagaimana tadi saya dapat simak apa yang Ibu bilang. Kadang-kadang nggak sampai itu juga tinggalkan anak. Saya pergi keluar kota. Lama strategikannya macam mana itu? Kan kita mau tahu juga cara ramuannya. Mudah-mudahan kami sebagai bapak pun kadang-kadang kalau ibu ada ya, mana tahu kan perlu. Kemudian bagaimana pula teknis merawat anak bagi seorang ayah ditinggalkan ibu dalam tugasnya ini. Itu juga perlu. Awak minta tips juga dong, ya kan? iya. Perlu itu. Jangan malu, jangan malu untuk bertanya dan untuk minta. Dalam sok-sokan tapi nggak beres-beres. Silakan Ibu. Dalam rumah tangga ini kan Pak, sebenarnya rumah tangga itu bukan punya ibu atau bukan ayah gitu. Kita harus ada kerjasama. Rumah tangga itu isinya komunikasi, ngobrol. Jadi ketika kita itu izin dengan suami untuk melakukan kerjaan keluar kota, maka suami itu harus siap untuk menggantikan posisi kita. Ya kita sebagai ibu nggak langsung pergi gitu aja. Kita siapin, misalnya kita pergi berapa hari. Misalnya kalau perginya 3 hari, saya sudah siapin makanan di kulkas yang ini nanti diginiin, ini diginiin. Udah ada jadwalnya apanya Pak, resep apanya. Ya schedule-nya gitu. Anak itu harus pagi, harus bangun pagi. Itu saya udah kontrol terus di tempat. Pagi saya telepon, apakah sudah bangun atau pokoknya saya kontrol terus. Kemudian nanti kita ajak ngobrol anak, karena anak itu kan butuh dia tempat untuk ngobrol. Jadi sesibuk apapun kita harus ngobrol dengan anak. Bagaimana keadaan sekolah, bagaimana dengan teman-teman, apa yang dilakukan teman gitu. Misalnya guru. Kalau anak kita ngadu itu saya dipukul guru, saya langsung nanya salahnya apa, salah saya tuh apa gitu. Jadi dimanapun kita pergi kita harus tetap mengontrol, berinteraksi, berkomunikasi dengan anak. Itulah caranya supaya anak itu nggak merasa mama ini pergi kok nggak ada nggak pergi dengan kita gitu. Jadi sebenarnya dalam rumah tangga ini yang penting adalah komunikasi. Kalau bagus komunikasi kita, insya Allah nanti suami pun ngerti dengan kerjaan kita. Jangan kita mentang-mentang dokter langsung abang kan gitu. Jadi harus saling memahami aja lah. Itu dah. Kalau udah paham udah gampang. Udah paham, ya, udah gampang. Bagaimana begini. Jadi jangan merasa anak kesannya ditinggalkan. Mama aku kesibukan, datang ayah sibuk sendiri. Anak pun bikin kesibukan sendiri. Begitu timbul masalah pucar kacir rame-rame. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Bahagia kali. Bahagia itu kan. Yang bahagia lagi satu saya bapak. Karena bisa punya istri yang produktif tapi tidak meninggalkan keluarga, tapi juga memprioritaskan. Nah, maka itu ada istilah sekarang, Apa tuh? ras terkuat itu wanita. Iya, kami ini lah memang ya. 3 di antara yang lain ya. Di TikTok, di YouTube, di mana-mana semua. Kalau sudah datang ras terkuat, gawat awal. Tapi sebagai ras terkuat di bumi, apalagi ini Bu Kamalnya sebagai seorang dosen ya. Gimana nih peran dari ibu sendiri melihat peran ibu sebagai pendidik pertama anak? Seperti apa nih Bu? Kita bicara tentang ini ya, ketika ibu mengandung itu sudah jadi memberi pendidikan kepada anaknya. Apa itu, apa yang kita rasakan,
apa yang kita lakukan. Makanya dalam Islam juga ketika kita mengandung, maka pikiran-pikiran buruk itu kita ganti dengan ibadah. Karena ibu adalah guru pertama kepada anaknya. Karena kita adalah guru pertama yang mengajarkan tentang kasih sayang, ketulusan, budi pekerti, dan kita juga harus mampu mengajarkan anak menyelesaikan masalah. Bukan kita menyelesaikan masalah anak, tapi kita mengajarkan kepada anak bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Jangan nanti anak ngadu tentang masalah kita menyelesaikan. Tidak boleh itu. Kita harus mengajarkan, nak, kalau kamu nanti begini, ini yang harus kamu lakukan. Kalau nanti misalnya nih, di kelas itu ada kawan-kawan ngejek misalnya, saya bilang, kalau masih mengejek, ya biarin aja. Kan tidak harus dilawan. Apa yang kita lakukan yaitu, ya Allah Tuhanku, berdoa. Apa yang dia lakukan kawan, kita serahkan kepada Allah. Kenapa? Agama itu yang perlu kita tanamkan ke anak. Bahwa dari kita di rumah itu, bercakaplah menggunakan kata-kata yang bagus kepada anak. Jangan kita menggunakan kata-kata yang memarahi anak itu nggak boleh kita gunakan. Oh, nakal kali, nggak boleh. Kita bilang, aduh anak mama nih pintar sekali, atau anak soleh mama gitu. Kita puji dia. Atau ini apa cita-citanya? Misalnya cita-citanya nanti jadi polisi misalnya. Kita bilang, komandan mama ini, ya gitu. Jadi ada semangat dia. Jadi jangan kita mengatakan, nakal ya nak ya. Jadi perlulah kata-kata yang bijak di rumah. Ketika dia kakak dan adik berantem, memperebutkan sesuatu, kita kasih pengertian. Jadi komunikasi yang perlu dalam rumah tangga itu. Banyak orang mengatakan bahwa jadi ibu itu berat. Enggak. Berat itu karena kita mikir. Selama kita pikirin, anak menjadi apa kita pikirin. Anak nanti pergi ke sekolah, kita pikir, anak ini aman gak ya? Gitu ya kan? Anak ini gimana ya? Sebenarnya yang kita lakukan adalah kita ajari mereka bagaimana ketika ketemu dengan orang asing bagaimana ketika jumpa orang tua etika dia gimana, itu yang perlu kita ajari. Ya, memang Ya, demikian Bu, etika itu Etika harus yang perlu kita ada ajari. pada diri kita Iya, sebagai orang tua terhadap anak. Karena ucapan itu adalah Doa. Iya. Untuk itu sebelum kita lanjutkan, nanti kita lanjutkan lagi. Kalau kata orang bilang kerakap-kerakap sebatang timun, bercakap boleh bercakap, elok kita dengarkan musik dulu sambil minum. Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, selamat berjumpa kembali. Tetap di dalam segmen Markomur. Tema kita tidak berubah, yaitu ibu berdaya, keluarga bahagia. Tentu pula ini satu, katakanlah judul yang sederhana, tapi maknanya luar biasa. Sama itu. Kalau dilekat, batang dilekat. Udah. Jangan ambil batang di para-para. Kalau sudah semua ibu-ibu sehat, bapaknya pun ikut gembira. Ya kan? Iya, betul sekali. Karena kenapa kalau ibu sakit, ikut sakit jadi sedih. Ya kan? Tapi benar gak sih stigma di masyarakat bahwa, ataupun ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa ketika ibunya bahagia, seluruh keluarganya itu ikut bahagia. Betul. Mungkin bisa dijelaskan gak sih Kak Astri, gimana nih esensi dari kalimat tersebut, seperti apa? Iya, benar. Jadi kalau ibu bahagia, keluarga bahagia, contohnya aja misalnya ibu lagi sakit, itu pasti anak makannya gimana, suami makannya gimana, itu masih sakit ya Kak ya. Iya. Apalagi kalau misalnya nggak bahagia, pasti bukan anaknya yang tantrum, ibunya yang tantrum. Jadi kalau udah ibu tantrum kan mempengaruhi kondisi keluarga. Dan gimana ya, bukan uang itu bukan standar kebahagiaan, tapi ketika kita berdaya memiliki penghasilan lebih, pasti kan bisa lebih bahagia kan gitu. Itu bangunnya. Luar biasa. Jadi saya setuju. Karena udah pernah aku rasakan orang rumah sakit atau istri saya sakit. Yang ini bilang orang rumah salah pula. Kalau bilang istri saya sakit, tentu repot ibu masaknya gimana atau gimana semua. Itu gimana ya?
Tapi kalau istri saya sehat, wah di rumah begitu pulang udah servis, ada makanan, enak. Nuansanya itu beda. Saya juga sepakat dengan ibu dokter, karena kenapa? Harus menyampaikan kepada anak-anak yang baik-baik, ataupun ada dengan simbolik yang santun. Karena perkataan itu adalah doa. Nah, kalau sempat lawak belum apa-apa. Oh memang kau anak A gitu kan. Kadang-kadang muncul juga itu. Oh ini ada. Itu doa loh. Hati-hati. Nah, jadi kita sebagai ibu-ibu, sebagai orang tua, baik bapak maupun ibu ya, sadarilah ucapan kita adalah merupakan vonis untuk doa anak kita ke depan. Hati-hati. Jangan sekali-sekali kita sebutkan anak kita dalam bentuk wujud binatang atau dalam wujud yang nggak nampak uka-uka. Jangan istilah kawat. Jangan. Anakku, presidenku udah datang. Doanya kan gitu. Kalau beneran kejadian kan, namanya jadi presiden beneran. Karena doa. Kalau dia cewek, ratuku udah datang, kan enak kan. Tapi udah ratu cuman nggak ada bacanya. Oh gitu. Tapi alhamdulillah. Iya, betul Bang Munir. Silakan. Dan tentunya masih banyak sekali pertanyaan yang memang kita saat ini Betul. menjadi apalagi memang saat ini sampai dengan saat ini banyak stigma-stigma yang memang masih negatif dengan ibu-ibu yang berkarir nih. Tapi untuk kedua narasumber kita pernah nggak sih mengalami hal-hal di mana ada stigma bahwa ketika ibu bekerja atau lebih banyak aktivitas di luar itu artinya bisa disimpulkan bahwa anaknya kurang perhatian, anaknya nggak keurus, suaminya juga begitu. Apakah pernah, gimana nih Bu Kamalia atau Kak Asri pernah nggak mengalami hal demikian? Pernah sih di awal-awal. Di awal-awal ya. Keluar-keluar aja pun kalau gitu sih. Jadi karena kan ibaratnya kan saya kan nggak ada titel bekerja di kantor gitu ya kan. Tapi kan saya tetap harus keluar untuk kesana kemari gitu ya kan. Apalagi saya juga konten kreator. Jadi kan ada job-job yang orang nggak tahu gitu kan. Jadi keluar-keluar aja pun kalau itu pernah dulu sebelum orang tahu akhirnya oh ini yang dilakukannya gitu. Jadi saya paling memberikan pengertian, enggak loh saya gini gitu. Jadi kalau misalnya dibilang anak nggak terurus, mungkin saya nggak perlu membenarkan apa perkataan dia gitu sih Kak. Jadi saya ibaratnya ya udah terserah dia mau ngomong apa gitu kan. Yang penting saya dengan keluarga saya bahagia itu sih saya. Yang jelas saya tadi kenapa dia tanya suami keluar aja, kehilangan juga dia, rindu juga. Sebenarnya lebih ke situ ya. Satu, yang kedua kenapa? Tanda sayang nih. Iya. Bukan ada apa-apa, bukan ada unsur negatif. Wajar. Tapi kalau berlebihan kali juga tak wajar. Artinya bukan kita terlalu tendensius sekali sama istri kita juga nggak nyaman dia. Benar. Kan begitu feedbacknya itu sebagai istri pun kadang-kadang baru terima telepon siapa Bang? Buka loudspeaker. Itu simpel Bang. Tapi itulah tandanya sayang. Benar. Iya. Tapi tadi yang komentarnya bukan dari suami sih Pak. Dari orang luar, malah suami saya itu mendukung 100%. Oh yang komentarnya dari Orang luar, kadang-kadang kan keluarga yang nggak tahu gitu kan. Malah suami saya itu rela cuti ketika saya kadang ada pelatihan gitu kan. Dia rela cuti nemeni saya ngurus anak-anak gitu. Malah alhamdulillah suami saya 100% mendukung saya Pak gitu. Berbahagialah. Alhamdulillah. Kadang kan dari tetangga-tetangga atau orang-orang yang mungkin nggak paham gitu kan Pak. Kok keluar-keluar aja sih, kantong enggak gitu kan. Kemana melala gitu. Artinya sering demikian ya. Jadi memang stigma masyarakat Pasti ada. Indonesia khususnya Sumatera Utara masih begitu ya. Masih ada Kak. Gitu. Ya memang itulah kodratnya Indonesia. Kenapa jadi kodrat ya Pak Karena Munir? kenapa? Dominannya seorang laki-laki yang judulnya kepala rumah tangga. Iya. Itu yang repotnya. Padahal ibu rumah tangga pun bukan nggak bisa jadi kepala rumah tangga, bisa. Benar. Saya harus membenarkan itu karena kenapa? Kadang-kadang laki-laki ini, ya saya sebagai seorang laki-laki tidak melihat jati diri, bahwasanya dia sendiri pun lemah sih. Jujur aja, dia sendiri lemah. Betul. Tapi merasa show off
gitu dapat ras terkuat di dunia, selesai pun takut juga ya Pak Dewa ya. Makanya ada kata-kata suami takut istri ya. Tapi itu kan jangan dikonotasikan dengan negatif. Ya, itu menandakan untuk terciptanya kebahagiaan. Benar. Itu yang kita harapkan bersama. Betul. Tapi ini saya mau tanya ke Bu Kamalia nih, dengan peran ganda seperti ini, apa tantangan terbesar Ibu dalam menghadapi ya dengan peran-peran yang di kampus sebagai dosen ya memang apalagi ketua jurusan lagi ya Bu, di rumah sebagai ibu ya memang bertanggung jawab pada anaknya, seperti apa nih Bu? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sesuatu kita anggap berat dari awalnya itu akan berat. Tapi kalau kita bersyukur aja, ya Allah Tuhan kita bersyukur karena Allah sudah ngasih kita amanah anak, kemudian kita dikasih juga amanah jabatan. Itu sebenarnya kalau dijalani tidak seberat yang kita bayangkan. Ya pandai-pandai kita. Misalnya pagi itu saya sudah menyiapkan perlengkapan anak. Jadi nanti pulang nanti sore saya masak. Kenapa? Anak itu kan punya keinginan untuk merasakan masakan anak ibunya gitu. Jadi kita bagi aja. Saya tidak pernah membawa pekerjaan saya ke rumah. Karena kerjaan itu saya tinggalkan di kantor, di rumah itu untuk anak. Makanya kalau saya bilang sama mahasiswa saya, sore itu jam 4, jam kantor, silahkan hubungi saya. Tapi kalau sudah pulang saya ke kantor, itu tidak lagi kamu itu anak saya gitu. Tapi anak saya itu anak yang di rumah gitu. Tapi kalau di kampus, mahasiswa itu anak saya. Mereka mau curhat, mau bimbingan, mau apalah masalah mereka tuh ceritakan saya terima dengan lapang dada. Kenapa? Itu tugas saya di kantor. Tapi kalau di rumah saya minta maaf, saya izin sama mahasiswa saya tidak bisa menjawab WA kamu kalau saya sudah di rumah. Makanya kenapa? Saya takut suami memang nggak pernah komplain, tapi saya takut nanti dia ngomong, menjaga. Jadi kita tahu diri, karena suami mengizinkan kita berkarir, kita yang tahu diri bahwa di rumah adalah waktu untuk keluarga, ketika kantor itu adalah waktu untuk kita bekerja. Itu dia. Jadi sebenarnya kenapa seperti itu ya komunikasi. Maka saya bilang izin suami itu wajib ketika kita akan pergi kemana aja. Wajib. Tidak ada mentang-mentang ini kerjaanku gitu, tidak bisa. Kita harus bilang gini. Gimana perasaan kita kalau suami kita pergi tanpa izin kita, itu aja. Bagaimana perasaan kita kalau kita di rumah suami masih memikirkan pekerjaan, masih telepon-teleponan, itu perasaan kita. Jadi sebelum kita diperlakukan seperti itu, kita yang harus menjaga diri kita supaya sebelum suami pulang ke rumah, kita sudah sampai dulu ke rumah. Sebelum suami itu minta makan, kita sediakan makan di meja. Itu sebelum anak itu komplain tentang apapun tentang kita harus siapkan. Maka itu perlu komunikasi. Perlu kita bertanya kepada anak, hari ini mau, karena saya tanya, mau makan apa? Gitu. Jadi kenapa? Persepsi kita tuh mau anak kepada kita kan inspirasi beda-beda. Sebenarnya dia bilang gini, aku, kalau kita tanya, apa yang diingat dari mama? Aku suka dengan masakan mama. Aku suka dengan mama itu, mama nggak pernah marah. Aku suka mama itu selalu sabar dengan saya cerita. Jadi kita ketika di rumah, kita tuh, ibu-ibu ya, saya pesan kepada ibu-ibu, pemirsa TPRI, jadilah pendengar. Jangan anak tuh baru ngomong, langsung digas. Langsung digas. Jadi nanti ketika mereka itu puber, ya masa puber mereka sudah mengenal lawan jenis, kita lah yang perisainya. Kita bilang gini, siapa yang suka sama saya punya anak gadis yang lagi pubernya, ada nggak cowok suka sama kakak? Saya tanya, dia malu-malu cerita. Dia ceritakan bahwa begini tanpa ada rasa sungkan. Karena sekarang posisi mama itu tidak lagi sebagai orang tua, tapi sebagai teman curhat anak. Jangan anak itu, jangan pacaran, menggatal, jangan gitu. Jadi biar aja dia bercerita tentang kita, yang cowok yang disukainya. Jadi dia tidak main belakang. Jadi kita hanya ngasih pengertian.
cowok pacaran itu apa? Kita tanya apa itu pacaran? Oh, pacaran itu duduk-duduk di kantin berdua. Itu mungkin konsep mereka. Karena mereka tidak tahu sebenarnya itu pacaran. Mereka taunya pacaran itu ya suka sama suka, duduk berdua di kantin, ngobrol, itu mereka. Dan kita bilang, nah itulah pacaran. Ah, seperti itu. Jadi jangan kita nanti oh jangan, itu bukan muhrim. Karena zamannya lagi nggak seperti itu. Karena Ali bin Abi Thalib juga menyatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sekarang zaman itu ya seperti ini. Kita harus siap open mind, open heart untuk mendengarkan anak berkeluh kesah tentang kesehariannya. Jadi ada kasus kemarin itu orang tua ditikam anak gara-gara merepet, kan ada kan? Anak itu nggak perlu direpetin karena mereka punya masalah besar dalam pikiran mereka. Mereka stres dengan pekerjaan PR di sekolah, mereka stres dengan kawannya, jadi tengoknya kawannya tuh ngomong A, di rumah kok mama ngomong B, itu jadi stres sendiri dia. Jadi kenapa anak tuh nggak perlu direpetin? Anak tuh butuh dipeluk. Ketika dipeluk, tanya apa masalah. Kalau dia nggak bisa menjawab, kita harus mengatakan di kupingnya, ada mama di sini. Mama akan berusaha membantu kamu menyelesaikan masalah-masalah hidupmu. Itulah anak-anak sekarang itu yang bilang generasi strawberry, yang keras di luar tapi lembek di dalam. Mereka tuh garang di depan kita, tapi kalau kita peluk, ya ini pengalaman saya ini. Jadi mahasiswa itu kalau stres keras tegang gitu dia apanya, saya peluk itu, ceritakan lah gitu. Dia nangis, langsung nangis. Kenapa? Karena dia butuh itu. Jadi nggak usah direpetin. Anak sekarang keluar rumah itu, dulu kita sekolah bawa buku tuh nggak seberat mereka. Sekarang berat sekali. Beban itu. Mungkin bapaknya yang protes kan. Kenapa berat kali tas kalian ini gitu kan? Sampai membawanya pun payah. Kenapa? Itu beban mereka juga. Ditambah lagi nanti di sekolah mereka mengerjakan tugas begitu banyak. Dan datang kita ketika mereka pulang ngerjain PR, kita nengok TikTok. Anak tuh seperti kesepian, kesendirian. Jadi itulah bahayanya pendidikan. Jadi orang tua sekarang ya bukannya berarti saya hebat mendidik anak. Cuma saya pesankan anak itu juga perlu dipeluk karena mereka penuh dengan beban yang mereka sendiri pun segan untuk bicara. Kenapa? Karena kita bilang, "Mak, boleh ngomong, ntar ya, mama sibuk." Misalnya, "Mak, ini kawan kakak gini-gini." Udah ganti aja. Itu bukan solusi sebenarnya kan. Makanya ada terjadi bullying. Saya sisi dari saya ya seorang pendidik, kita tidak boleh menyalahkan anak. Tanya mereka, kenapa di rumah mereka juga dibullying? Mereka jadi bullying, misal, bodoh kali, maaf ya, boleh disensor nanti. Anak ini bodoh kali lah kata mamanya. Itu pembulingan. Dan karena dia tidak sanggup untuk melawan orang tua, dia melakukan itu dengan kawan-kawannya. Melampiaskan kawan-kawannya. Jadi kalau ada murid gitu ya, anak murid itu ngomong aja di kelas, jangan kita bilang, ngomong aja. Kita tanya, kenapa ngomong di kelas? Apa katanya? Di rumah nggak ada orang yang dengerin saya, Bu. Jadi itu pernah saya lakukan survei di sekolah itu, saya kasih kertas, saya bilang curhatlah di kertas itu, tulis apa yang kalian mau. Setelah saya bacanya, ya Allah Tuhan, ternyata mereka itu betul-betul nggak ada tempat penyaluran hidup. Orang tua itu sibuk nyari uang, ya saya nggak bisa nyalahkan orang tua. Betul. Ekonomi sekarang, sekolah mahal, kemudian kebutuhan mahal. Jadi orang tua itu tidak lagi mikirkan perasaan anak, tapi mereka per anak. Jadi saya tengok mereka, ya Allah Tuhan, mereka juga butuh didengarkan. Jadi saya kesian nih, maaf, saya juga kesian dengan anak-anak sekarang ini, karena yang
menghancurkan mereka itu adalah orang tua sendiri. Kenapa? Itu tadi. Saya tidak juga kita serba salah ini. Menyalahkan orang tua merasa dia kok aku yang salah kan gitu kan. Kenapa? Karena ekonomi mereka kita tahulah bagaimana ekonomi rakyat apa ya kan Pak. Kalau kita ngomong, padahal kalau bilang ini enak lah ngomong karena kamu gaji tiap bulan kan gitu kan. Nah, jadi kita nggak bisa. Jadi kita bilang gini. Pesan saya nih kepada ibu-ibu, selagi kita hidup, selagi Allah ngasih kita umur panjang, anak adalah tanggung jawab kita. Tidak peduli ayahnya, tidak peduli apa tidak sama dia. Kenapa? Kalau mama itu kuat, saya jamin anak semua akan kuat. Tanpa bantuan ayah pun, anak akan kuat. Kenapa? Karena ibu adalah kayak mataharinya rumah gitu ya kan Bu ya. Kalau kita ini bahagia, kalau gimana aku mau bahagia, aku pun miskin. Tidak Bu, bahagia itu kita cari sendiri, kita buat sendiri bahagia itu. Betul, itu dia. Kita harus paham itu ya. Kita buat sendiri bahagia itu. Kita buat sendiri. Untuk itu kepada kaum bapak, terimalah kekurangan pasanganmu, jangan kelebihannya. Baik, dan semakin seru ya Bang Munir. Iya, lagi seru enak awak, kita dengarkan musik dulu. Baik, silakan. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi, kami cintai, tetap kami berada bersama pemirsa dalam satu item Markombo. Tentu satu hal ingatan bagi kita bersama, yang jelasnya, ini dia, kalau terasi katakan terasi, jangan dimakan dengan ikan teri. Kalau kita ingin dapat media televisi yang mempunyai budaya dan edukasi, jangan sekali-sekali pindahkan channel TVRI. Masya Allah. Tadi kita sudah panjang lebar Betul. membahas bagaimana, apakah ada kendala-kendala. Tapi yang pengen ditanyakan untuk saat ini mungkin ke Kak Asri sendiri nih, terkait dengan bagaimana sih Kak untuk bisa menjadi seorang ibu, tapi bisa menjadi inspirasi dan menjadi istri panutan nih untuk suami. Seperti apa nih Kak Asri sendiri mensiasatinya? Kalau saya sih seperti yang dari awal saya sampaikan, jadi ketika saya harus memprioritaskan tugas saya sebagai ibu. Jadi ibaratnya walaupun saya keluar, seperti yang disampaikan Ibu Dokter tadi, saya siapkan semuanya, pakaiannya, apapun semuanya. Bahkan saya itu ada waktunya, misalnya walaupun saya nggak ada kantorannya, tapi saya itu Senin sampai Jumat itu waktu saya. Sabtu Minggu tuh nggak ada yang bisa nelfon saya, apapun itu gitu, karena itu waktu keluarga. Jadi saya tetap mengutamakan anak dan keluarga, tapi tetap juga berdaya gitu. Jadi karena dari awal saya sudah menerapkan itu, alhamdulillah anak-anak dan suami paham. Ada jamnya ibunda kerja, ada jamnya kita bermain bersama. Gitu. Karena kan kita ada jadwal yang harus kita sesuaikan. Jadi ketika anak-anak udah pulang ke rumah di jam 4 sore itu udah saya lepas gitu. Pekerjaannya gitu. Untuk cara menanamkan nilai-nilai pada anak sendiri seperti apa nih kalau kasih sendiri pada anak supaya bisa pengertian itu gitu? Karena kebetulan saya memulainya itu sejak anak saya masih bayi kali ya. Jadi sampai sekarang anak saya udah kelas 6 SD, dia udah paham gitu. Ini pekerjaan bundaku dan saya sudah paham gitu. Jadi ya mungkin karena saya dari kecil sudah menyampaikan dengan mereka begini keadaannya, mungkin mereka udah lebih paham kali ya Kak gitu sih. Jadi memang sepenting itu juga Bang Munir ya, memang menanamkan atau mendidik anak dari dini ya. Jadi memang perkembangan itu kan memang dari 0 bulan memang harus diajarkan. Setuju ya Bu? Benar, setuju. Asu juga setuju. Demikian rupa. Baik, dan kalau Bu, kamu sendiri sebagai seorang dosen pernah nggak sih memberikan pemberdayaan khusus kepada anak-anak yang diajarkan ini, khususnya mungkin untuk mahasiswi-mahasiswi perempuan ini gimana nih Bu? Apalagi mahasiswinya sekarang model anak zaman Gen Z ya, betul. Generasi Z. Ketika saya mengajar di kelas, saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi saya bahwa untuk mahasiswa juga Pak, saya bilang jangan larang istri kamu itu atau jadi istri itu atau jadi perempuan itu jangan nganggur, saya bilang. Kenapa?
kita tidak bicara oh ini nanti tidak dapat income, bukan soal income-nya. Saya bilang suami itu nggak panjang umurnya. Maksud saya gini, bukannya cepat mati enggak. Kalaulah seandainya suami kita pergi duluan, ya meninggal duluan, kita sudah punya pegangan hidup. Kita paham bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah di rumah tangga. Karena kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia ini, ada suami yang meninggal dunia, mama stres karena membunuh anak. Kenapa? Karena mereka tidak punya pegangan hidup. Bagaimana? Seharusnya suami itu juga mengajari istrinya. Bagi istri yang tidak paham, suami itu ngajarin. Dan itu kewajiban suami. Kewajiban suami itulah memberi pendidikan yang lebih kepada istri. Kalau mereka itu berdagang, ajari istri kita berdagang. Ingat, kita tidak selamanya hidup. Kita tidak, kalau kita pun meninggalkan warisan 7 keturunan nggak habis, itu kan habis dikerok. Itu dia. Saya bilang, jadi kamu ini adalah calon-calon ibu, kamu harus belajar agama, karena pertama yang mengajarkan agama itulah ada ibu. Kamu juga harus kuat. Kenapa? Ibu yang kuat itu jadi inspirasi anak kelak. Kemudian kamu, apapun keahlianmu, apapun hobimu, jadikan itu income. Saya bilang seperti itu. Jadi ibu rumah tangga, jadi ibu itu mencari income tuh nggak harus keluar rumah. Apalagi masa sekarang ya kan, bisa dikerjakan seperti contohnya ibunda kita ini, mereka bisa mencari income di rumah saja. Jadi ada mengatakan, aku nggak mau lah dapat istri yang kerja di luar. Oke, silahkan. Tapi apa yang kamu sediakan untuk dia? Apa yang kamu kasih pendidikan untuk istri kamu? Itu tanggung jawab kamu. Karena kamu tidak hidup selamanya. Tidak hidup selamanya. Makanya sediakan pendidikan anak. Berikan pendidikan kepada istri supaya dia kuat berdiri dengan sendiri. Jangan jadikan istri sebagai saingan kita. Dia adalah pakaian yang akan melengkapi hidup kita. Ini luar biasa. Tadi awak yang terkejutnya gini. Seandainya suami meninggalkan Ya kan, bisa gini loh Pak. Bisa meninggal atau selingkuh ya kan. Jadi kita ya. Tapi yang jelasnya. Artinya sebagai suami, aku terpaksa bilang sebagai suami. Iya. Sebagai suami, persiapkan istri kita. Iya, persiapkan istri, iya, betul. Anak-anak kita. Karena kita punya batasan. Kita punya stamina yang tidak selamanya fit. Artinya kenapa? Biasanya kalau seorang suami udah masuk masa-masa pensiun, maka penyakit itu akan datang. Berarti udah terbiasa lah. Karena kegalauan tinggi. Terimalah apa adanya, kondisi, syukuri nikmat. Mari kita bolo. Istilah bolo ini, mari kita rawat dan kita rangkul anak-anak kita. Mari kita pegang keluarga kita. Jangan apa-apa sedikit berharap nyalahkan wanita, nyalahkan istri. Jangan. Iya, betul sekali Bang Munir. Dan Bang Munir ternyata kita sudah hampir Aku 1 tahu. jam loh. Iya. Karena kenapa? Ya. Cuma tanya. Sebagai closing statement, kita minta yang mudah dulu. Silakan. Secara singkat dengan tema kita Ibu Berdaya Ibu Bahagia. Bu Asri. Closing statement-nya dari saya untuk para ibu-ibu yang ada di rumah, seperti yang saya bilang tadi, tetap mulai dari rumah. Jadi jangan membatasi diri, aku nggak bisa apa-apa. Kita semua bisa. Bisa dimulai dari diri sendiri dan kemauan. Nggak bisa orang lain yang menyuruh kita, tapi harus diri kita sendiri yang bisa memotivasi diri kita sendiri. Pada ibu, kami persilakan. Bagi ibu-ibu yang bekerja di luar, jangan merasa sedih kalau kita meninggalkan anak. Kenapa? Kita berjuang itu di luar untuk anak juga. Kita supaya kita jadi inspirasi anak-anak kita nanti, bahwa ibu kita walaupun dia sibuk di luar tapi dia tidak pernah melantarkan kita. Itu pesan saya kepada ibu-ibu, semangat, jangan sedih. Ingatlah Allah bersama kita semua. Kalau niat kita bagus, itu saja. Tentu bagi bapak-bapak di rumah, kalau tadi dua-dua bilang ibu-ibu, harus kita mengerti tentang ibu-ibu. Karena kenapa? Ibu-ibu termasuk bagian tulang punggung kehidupan kita, bagian daripada yaitu kebersamaan kita menjalani kehidupan ini. Jangan angkuh, jangan egois sebagai suami.
harus terbuka dan saling merangkul, ciptakan asa, asi, asuh terhadap keluarga kita. Tentu pula waktu juga yang memisahkan kita. Kalau belah, batang dibelah. Jangan dibelah sebatang jati. Berpisah, kita boleh berpisah. Jangan sekali-sekali berpisah di dalam hati. Saya Haji Munir Nasution, sarjana hukum, dan rekan saya. Dan saya Ziva Denis, kami berdua pamit undur diri. Dari hadapan Anda kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah sharing-sharing Sama-sama. banyak hal ya Terima kasih, pastinya. Ibu. Terima kasih Ibu, Bapak. sama-sama. Dan tentunya selamat hari Ibu untuk Ya. seluruh ibu hebat Ibu banggakan di seluruh dunia. Oke, Amin. kami berdua pamit undur diri dan untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari yang berbahagia ini, terima persembahan lagu dari teman-teman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.